Halo sahabat Nextport, kembali lagi bersama saya Devi di Nextport Media. Kali ini saya kedatangan tamu anak muda, inspiratif gitu kan. Kalau beberapa saat yang lalu kita bicara tentang buah-buahan untuk dibuat ini ya, bubur buah. Sekarang ini kita salah satu member dari Nextport. Dia memproduksi untuk jus, jadi dari jus buah dan luar biasa marketnya di Indonesia. Nah, kita belajar nih dari Mas Rafid. Beliau adalah CEO dari PT Rafid dan saat ini menjadi member di National Export. Kita coba bedah ceritanya sampai kesuksesannya untuk memproduksi jus buah. Kita berkenalan dengan Mas Rafid. Thank you Mas, udah datang Mas. Ini masih anak muda, luar biasa, udah mau berentrepreneur. Umurnya berapa Mas? Aku sekarang baru jalan ke 25 ya, 24. Aduh, udah nikah belum? Belum. Oh, ini contoh buat generasi muda. Kalau bisa kita itu jadi entrepreneur ya. Yeah. Karena jadi entrepreneur itu asik sebenarnya. Yeah, sangat asik ya. Senang asik. Seperti kayak main game aja Bu. Oh gitu. Tantangannya memang luar biasa, tapi kalau mau benar-benar fokus dan berjuang from zero to hero, saya yakin pasti akan sukses. Dan anak-anak muda sekarang ini memang kreatif Mas, ya, gitu kan. Nah, coba kita bedah produknya dari Mas Rafid dan kita berkenalan dengan Mas Rafid ya. Sejarahnya sampai bisa membuat produk seperti ini seperti apa? Mas Rafid bisa perkenalkan diri Mas. Salam kenal sahabat Nextport, perkenalkan nama saya Muhammad Rafid Hikmah, biasa disapa Rafid. Ya, kebetulan sebenarnya ini bukan istilahnya perusahaan ini bukan saya memulai dari nol ya Bu ya, tetapi ini adalah perusahaan kedua orang tua saya. Kedua orang tua saya itu memulai dari minus bahkan. Oh. Ya. Mereka itu memulai dari pinjaman untuk membeli blender dan untuk tempat produksi. Yang tadinya itu tempat produksinya itu adalah kamar tidur kami, saya dan kakak saya. Ya, saat itu kami berdua dan karena produksi sudah mulai banyak, gitu kan. Akhirnya orang tua kami mensiasati untuk mengganti kamar kami menjadi dapur produksi. Ya Allah. Dan dapur yang tadinya di rumah itu dijadikan tempat tidur kami gitu. Wow. Gitu. Jadi istilahnya tiap malam itu mereka berjuang sampai tidak tidur ya kadang untuk produksi blender itu sampai berisik tiap malam Bu. Oh gitu. Nyaringnya itu kita nyaring jus itu manual dulu ya, pakai saringan sambil diketok-ketok gitu, tok itu bertiap malam. Dari kecil Masnya itu? Dari kecil, jadi kadang saya ikut-ikut bantu-bantu gitu kan. Ya untuk perjalanan memang istilahnya lika-likunya orang tua saya lewati, terus ya saya ngikutin dari kecil saya tahu jerih payah mereka dan oleh karena itu saat istilahnya sekarang saya sudah menunjuk dewasa, saya itu mulai kerja itu dari SMP Bu. SMP, bantu orang tua ya? Iya, bantu luar orang biasa tua. Nih. Contoh anak yang baik. Dan juga istilahnya justru orang-orang biasanya dipaksa oleh orang tua, tapi orang tua saya hanya cerita aja. Kali mau bantu-bantu di produksi atau apa. Dan akhirnya saya coba iseng-iseng. Tadi ya cuma main-main ke kantor sampai akhirnya kalau ada waktu libur luang panjang saya ikut produksi Bu. Walaupun anak yang punya kita ikut produksi tetap. Jadi tukang karyawan produksi ya gitu istilahnya, dekil lah kotor kita blender, kita nyaring, kita apa istilahnya gitu. Nanti kalau istilahnya sudah berhari-hari baru dikasih upah sampai SMA sampai menuju kuliah. Nah di kuliah ini baru tuh saya mendalami lebih dalam untuk office. Kuliahnya di bidang apa Mas? Saya kuliah di bidang international marketing. Ini cocok banget sama Nextport nih. Yeah. Jadi saya paham untuk istilahnya lika-liku marketing, how to sales, gimana cara menjual, gimana cara bikin produk yang bagus, dan dibantu dengan oleh ayah saya itu secara ilmu keseluruhan manajemen. Nah dari situ saya paham how to manage a company ya, gimana cara manage perusahaan. Udah lulus ya sekarang? Alhamdulillah sudah lulus.
sekarang jadi istilahnya kalau sekarang sih udah full terjun ya Bu ya. Nah waktu kuliah itu baru saya masuk ke marketing Bu. Saya nawar-nawarin karena produk kami ini tujuan marketnya adalah HoReCa, hotel, restoran, catering, or ada juga teman retail gitu. Nah jadi fokus kami ke sana. Jadi saya waktu saat kuliah itu visit satu-satu. Ke belajar. restoran-restoran gitu ya. Restoran, ke hotel-hotel. Kadang kita punya kenalan chef, itu mereka baik nyuguhin makanan khas mereka gitu, yang enak-enak. Jadi enjoy kerjanya waktu saat itu enjoy masih have fun lah, have fun. Nah saat sudah semakin kesini kuliah itu saya waktu itu saat skripsi ya. Nah itu baru mulai berasa capeknya karena dalam pekerjaan ini yang saya lihat adalah kita sampai pernah di titik yang istilahnya endpoint lah, sudah istilahnya tidak ada peningkatan, atas stagnan gitu aja. Kebetulan saya juga lagi skripsi, jadi wah ini pusing banget lah gitu kan. Tetapi ya saya nggak mau putus asa, saya akhirnya bikin konsep sales gitu, yang saya jadikan sebagai tugas skripsi saya. Gitu. Walaupun waktu saat sidang itu kita sempat debat sama dosen, saya sempat debat sama dosen karena dia bilang skripsi kamu ini terlalu berlibat, kamu udah kayak profesor aja. Justru yang berlibat itu. Kata dia, kamu ini cuman S1 mas, kamu tuh cuma lulusan S1, jadi nggak perlu seribet itu untuk bikin skripsi. Cuman yang saya pikirkan adalah fokus tujuan saya itu bukan di dalam sidangnya, tapi eksekusinya. Gitu kan. Nah, eksekusinya ini apa yang akan saya tunjukkan setelah lulus itu kan. Nah, pada saat itu istilahnya sangat itu ya, istilahnya saya kan ngincer itu nilai terbaik untuk membahagiakan kedua orang tua. Tetapi ya itu ya, jadi jangan mudah putus asa. Jadi di situ alhamdulillah walaupun istilahnya nilainya tidak begitu bagus, saya dapat B+ ya. Yang saya niatnya sebenarnya saya incer di cum laude sempurna untuk skripsinya gitu. Ternyata nggak bisa, sempet sedih kayak waduh kenapa ya, padahal saya sudah berjuang keras dan istilahnya yang saya kerjakan itu adalah by faktual. Jadi ini bisa diimplementasikan. Tapi karena ya sudah memang mungkin jalannya begini. Yang saya setelah itu sholat, dan kebetulan pas sholat itu ada dosen satunya lagi yang menyidang saya, dia memberi nasihat seperti ini bahwa Rafid, kamu tetap semangat aja karena skripsi itu bukan jadi patokan. Nah, banyak orang-orang istilahnya anak muda sekarang itu fokus istilah skripsi apa istilahnya sebagai apa ya, acuan ya untuk istilahnya sukses atau tidak sukses itu dari kuliah. Sebenarnya banyak orang drop out aja. Justru banyak orang DO yang dia jadi pengusaha malah sukses betul, gitu kan. Sekali. Tapi jangan ditiru juga gitu kan. Tapi jangan ditiru, yang terbaik tetap harus lulus. Gitu kan. Terbaik itu pendidikannya bagus, tapi juga bisa jadi pengusaha sukses. Itu saya double achievement. Ya akhirnya dari situ dia bilang tetap semangat karena kesuksesan itu tidak berawal dari hanya skripsi saja. Betul. Kesannya bakal ini adalah proses awal mulai. Kesannya akan banyak ujian lagi dan saya yakin kamu bisa sukses. Saat bilang itu akhirnya istilahnya emosi saya mereda ya. Kayak yang tadinya kesedihan saya sih sebenarnya saya nggak emosi, justru malah sedih ya karena ternyata diuji dihadapkan dengan ujian yang seperti ini. Wah ya sudah kalau gitu. Saya akhirnya makin semangat Bu di situ. Bahkan saya dalam hati saya bilang, saya buktikan bahwa saya bisa sukses dari hasil skripsi Justru saya. Itu jadi pecutan kan. Betul, dari hasil skripsi saya akan buktikan saya akan sukses. Dan itu semua akhirnya saya masukkan ke dalam agenda. Nah, kebetulan banget saat saya mau eksekusi itu adalah pas banget COVID Bu. Pas banget COVID saya mau eksekusi itu. Baru lulus berarti kemarin ya? Baru lulus, saat mau eksekusi planning COVID, penjualan itu hampir BEP itu hampir dari BEP aja itu mungkin kita nyentuh di 30% sales. Jadi sangat buruk banget, buruk banget. Dan juga banyak piutang kita yang tertahan. Piutang tertahan itu dari mulai ada hotel yang tutup, dan juga istilahnya banyak
customer kita itu yang menunda pembayaran. Supply ke airplane juga ya? Ya, kita supply ke airplane, jadi kita itu supply ke Horeca, itu hotel bintang 3 sampai bintang 5. Iya, hotel kan sangat-sangat terpengaruh sekali dengan kondisi COVID saat ini. Betul, ya gitu. Mungkin kalau di Jakarta sih sekarang udah naik karena ada ini ya, ada peningkatan. Ada apa namanya, karantina. Mungkin hotel-hotel besar masih bagus, tapi kalau di daerah-daerah hotel sangat benar-benar sangat berpengaruh masih banget. minim lah ya penjualannya. Untuk dari itu saya waktu itu sempat bertanya-tanya kepada diri saya sendiri, wah bagaimana caranya kita bisa tetap survive gitu kan. Ya walaupun istilahnya sebenarnya sudah ada pemikiran bahwa apa kita tutup aja nih perusahaan. Jangan. Karena waktu itu benar-benar sales itu sama sekali tidak bagus sama sekali, Bu. Benar-benar buruk. Istilahnya mau kita bikin kayak gimana pun sales kita nggak bakal dapat achievement. Sampai saya breakdown itu 1000 strategi aja nggak naik ya. Nggak naik. Saya udah coba semua e-commerce, semua Instagram, sosial media, semua kita pakai, sampai retail. Kita sudah coba semuanya. Memang karena sebelumnya itu kita tidak prepare untuk kejadian seperti ini dan nggak ada yang tahu gitu kan. Nah di situ sebagai pembelajaran saya bahwa berarti ya inilah market ya, namanya jualan, namanya usaha, pasti ada kadang naik kadang turun. Nah, kita berusaha itu sales itu istilahnya baru naik aja itu by the end of this year. Ya, bulan akhir ini udah mulai naik. Jadi saya lulus itu tahun 2020 sebenarnya, Bu. Pas COVID ya? Iya, pas COVID itu jadi lulus pas pembenahan, waduh, ini hancur banget. Langsung kena dampaknya. Nggak bisa implementasi. Sampai saya tuh terbayang-bayang, waduh, ini gue mau ngejawab kesuksesan ke dosen gue gimana? Semangat Mas, pasti bisa. Sampai akhirnya kebetulan kita ada PT satu lagi, Bu, gitu kan. Kita produksi di raw material. Nah, saya bikin pemetaan konsep. Jadi dari PT inilah saya bikin konsep penjualan sampai semua sistem produksi dan lain-lainnya itu alhamdulillah berhasil. Dan sejak saya in charge di perusahaan itu sales itu langsung tembus di angka 1,2 M saat saya in charge. Jadi ini saya tarik lagi ke belakang ya, Bu. Dulu tuh saya itu sejak saat kuliah kan saya masuk marketing, Bu ya. Nah, saya ini sebenarnya dijanjikan oleh bawahan istilahnya ayah saya lah. Nah, ada waktu itu beliau menjabat general manager. Dia bilang bahwa dia ingin berhenti dan dilanjutkan oleh saya. Nah, saya ini sudah sangat semangat. Karena apa? Karena gini, perusahaan itu sudah ada di ujung tanduk. Kalau saya istilahnya saya flurkan aja ya, bahwa kita itu sudah dihadapkan oleh bankruptsi, Bu. Sudah hampir bangkrut kedua perusahaan ini dan PT Rafit yang di sini. Itu sudah dihadapi hampir untuk istilahnya bangkrut lah dalam hitungan bulan, bukan tahun lagi. Tapi sebagai GM dan juga tim semuanya, istilahnya yang saya lihat itu tidak ada pembenahan, tidak ada perubahan dan juga tidak ada semangat. Mungkin karena memang udah beberapa kali kesalahan yang mereka buat, yang tidak ada istilahnya pembenahan ya, nggak ada. Mereka fokus dalam masalah, bukan on solution, gitu. Itu yang paling saya pegang adalah sebagai anak muda kalian harus tahu fokus itu dalam solusi. Problem solver. Ya, ketika ada masalah, jangan fokusnya mencari penyebab masalah ini, udah lupakan, udah terjadi, ya, tapi bagaimana kita mencari solusi itu. Pemecahannya seperti apa? Cara terbaik win-win solution untuk menyelesaikan masalah. Nah, dari situ akhirnya saya bikin konsep, yaitu konsep penjualan itu. Dari konsep penawaran, konsep penjualan, istilahnya how to communicate juga ya, gimana cara komunikasi, gimana sharing informasi dari internal ataupun ke eksternal. Yang saya skripsi itu, yang tadinya harus di PT Rafit Kintan Gemilang, nah saya pindahkan ke PT yang satu lagi ini. Dan alhamdulillah benar berhasil semenjak itu. Oh ya, tadi saya tarik lagi, waktu saya jadi marketing itu, beliau pengen bilang saya mau diangkat kan jadi general manager gitu kan. Ternyata pas saya masuk, pas mau tekan kontrak, kebetulan ayah saya juga tahu gitu kan. Ternyata pas
dia nggak jadi ngundurin diri. Sebelumnya dia mau ngundurin diri, akhirnya ayah saya juga bingung dong. Ayah saya kayak gimana, mungkin ayah saya nggak enak sama saya, tapi saya bilang ya tenang aja, saya juga menjabat istilahnya jadi marketing juga is okay gitu kan. Akhirnya saya diangkat jadi asisten factory manager. Nah di situ istilahnya baru punya megang in charge, walaupun saya berikan masukan itu selalu mental Bu. Semua konsep yang saya buat itu nggak bisa diimplementasikan. Nah sampai suatu saat ini kami kena COVID. Kami semua keluarga kena COVID, orang tua saya sampai sakit parah ya istilahnya. Nah saya juga istilahnya mau nggak mau, tadi saya nggak COVID, cuman karena saya mengurusi kedua orang tua saya, jadi saya ikhlaskan bahwa pasti kena COVID gitu. Mau nggak mau, ya demi orang tua, ya udah istilahnya saya ikhlaskan, ya udah yang penting kedua orang tua sehat. Alhamdulillah kedua orang tua sehat. Nah kebetulan general manager kami kena COVID. Kena COVID setelah kami sudah sembuh, beliau kena COVID dan istilahnya innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Dia berpulang sama Mas. Saya punya direktur marketing juga karena COVID meninggal. Itu shock sih buat shock kita. Dia tuh terakhir nelpon saya tahun lalu ya, Juni pada saat tingginya itu ya. Iya, dia kalau saya di Februari itu kena dan dia sempat last call sama saya bahwa minta tolong diurusin semuanya. Beliau bilang tolong diurusin semuanya. Saya bilang, Bapak gimana kondisinya? Sudah baik kan? Aku sudah sehat? Karena beliau dekat sama saya, dekat banget gitu loh. Walaupun istilahnya dari segala macam dari apa ya, ketentuan atau strategi yang dia buat, saya tetap dekat sama dia. Dia banyak ilmu yang saya ambil dari beliau gitu kan, dari almarhum. Beliau minta saya untuk pegang in charge untuk semuanya, tolong diurusin. Karena kalau nggak ada saya yang ngurus, takutnya semua miss. Akhirnya saya coba cicil. Waktu itu saya recovery cukup lama. Saya itu hampir sebulan lebih kena COVID. Walaupun situasi nggak ada rasa sakit atau apa ya. Cuman untuk istilahnya untuk negatifnya itu saya lama ya. Lama. Tapi nggak ada gejala apapun. Cuman tetap sampai saya tuh sempat kecewa ya, kata saya, ya Allah kenapa ini kok nggak sembuh-sembuh. Sampai akhirnya pekerjaan yang semua tadi saya in charge, saya pindahin lagi tuh ke factory manager saya. Tolong dibantu dulu biar saya menyehatkan diri. Sudah sehat, oke, baru tuh sudah sehat kembali, sudah negatif, masuk kerja lagi. Nah di situ banyak pihak internal yang istilahnya dari sana sini untuk pemilihan general manager, karena almarhum sudah tiada kan. Dari situ saya istilahnya lepas tangan lah, istilahnya biar mereka memilih. Tetapi menurut saya pilihannya ini kacau Bu gitu, istilahnya mereka memilih orang eksternal yang istilahnya hanya bisa distribusi aja gitu loh. Dia memang tukang jualan gitu loh. Di dalam hati saya itu bukan solusi yang tepat untuk menyelesaikan masalah kita yang seperti ini. Nah, kalau untuk yang di PT Rafid ini saya jadi direktur Bu. Waktu saat itu otomatis saya langsung diangkat gitu kan ke direktur, dan untuk yang PT satunya lagi saya jadi general manager kan. Nah dari situ barulah akhirnya saya berani untuk bicara. Saya langsung nunjuk diri saya, udah saya saja jadi general manager. Di situ sebenarnya hesitation ya, kayak ragu-ragu, bisa nggak nih general manager, bisa nggak? Karena kalau setiap keputusan yang saya buat itu akan berdampak ke perusahaan pastinya. Dan masalahnya perusahaannya itu dalam hitungan bulan saja bisa bankrupt. Apalagi kalau saya milih keputusan yang salah, besoknya bisa aja langsung kita close. Gitu kan? Betul. Ya akhirnya saya beranikan diri. Saya bikin konsep Bu, gimana cara penjualan, gimana caranya menaikkan omset, gimana caranya membentuk tim yang solid, gimana caranya istilahnya standard operation itu dalam company itu bisa berjalan, ya apalagi yang paling utama adalah marketingnya, pasar, gimana caranya kita menaklukkan pasar dan kita punya tempat untuk menjual produk kita sampai istilahnya kita mencapai profit, gitu kan. Nah dari situ barulah saya implementasikan. Yang tadinya nggak bisa diimplementasikan kepada PT Rafid karena keuangannya itu sudah terlanjur parah untuk di sini. Nah ini sahabat Nextport ya, dalam usaha itu
ada turun naik. Dan perusahaan itu sebenarnya siapa yang bisa bertahan, insya Allah dia akan survive ya gitu. Karena dalam kondisi seperti itu, kalau kita tidak fokus dan kita nggak gigih, kita akan menyerah. Udah tutup gitu kan. Kalau saat itu kita mengikuti kesedihan dan istilahnya kekecewaan kita, ya bisa aja sekarang kita udah close dua-duanya. Udah close dua-duanya. Tapi di situ saya yakin, saya harus berusaha keras, saya berdoa sama Allah, ya Allah, saya yakin Engkau akan berikan yang terbaik. Bantu saya untuk menyelesaikan masalah ini gitu kan. Karena ini sekarang bukan main-main lagi nih gitu kan. Udah megang jabatan penting. Ya alhamdulillah saat itu kalau nggak salah habis bulan puasa. Nah saya hampir dilema juga di situ. Dilemanya adalah gini. Saat itu saya menjabat di perusahaan itu, tapi gaji saya kecil banget, Bu. Padahal perusahaan bapaknya sendiri ya. Bapak saya sendiri. Dan ayah saya itu orangnya yang istilahnya you need to prove. Iya, kamu harus menunjukkan prestasi dulu. By proses. Baru dapat uang, gitu kan. Betul, baru ada hasil. Mana? Unjuk diri dulu, istilahnya. Nah, di situ saya sempat dilema, sampai akhirnya CV saya itu saya upload, saya nge-apply online ke perusahaan-perusahaan lain. Saya pengen tahu diri gue tuh kejual berapa sih, gitu kan. Ternyata ada perusahaan waktu itu perusahaan fashion yang mau di range itu istilahnya ya lumayan lah, istilahnya istilahnya ya di atas 6 lah gitu. Nah istilahnya lumayan bagi saya kan, walaupun istilahnya baru fresh graduate punya perusahaan, tapi aduh kalau gaji di sini kecil, saya butuh untuk istilahnya untuk menolong orang tua saya juga gitu kan, untuk hidup sendiri, untuk bisa hidup mandiri. Nah dari situ ngaplay keterima. Nah saat itu udah tuh saya bikin nyelesain berkas kan untuk menghadap panggilan interview. Nah ternyata alhamdulillah terlambat, Bu, ke interviewnya itu karena sangat jauh banget interviewnya. Akhirnya pulang lagi. Nah saya bilang saya minta maaf ke ininya bahwa ternyata macet banget dan waktunya nggak keburu. Dia bilang oke, nanti akan di-schedule. Tapi nggak ada panggilan tuh. Nggak ada panggilan. Nah akhirnya saya muak, Bu. Saya berdoa sama Allah, saya berpikir, istilahnya saya di talk with Allah lah istilahnya. Hanya satu-satunya tempat saya diskusi, ya Allah, saya minta petunjuk, arahan. Yang mana yang terbaik. Ternyata memang setelah saya pikir, kalau saya kerja di tempat lain, walaupun gaji saya besar, tapi perusahaan hancur. Orang tua saya akan mengalami kerugian besar, kesedihan dan lain-lainnya lah, beban yang amat besar. Akhirnya saya harus turunin ego saya. Akhirnya oke, saya harus bebenah, saya harus bisa semangat, walaupun waktu itu nangis-nangis, Bu. Sedih. Karena kayak apa ya, me versus the world lah, istilahnya saya lawan dunia nih. Karena istilahnya, waduh, kenapa pilihannya sulit sebegininya. Saya juga pengen bisa apa ya, istilahnya bisa sejahtera gitu loh. Tapi kenapa di perusahaan sendiri saya di pressure? Ya dari situ ternyata terjawab semua. Saat saya menjabat, kita pembenahan, akhirnya saya keras, Bu. Keras, ya mohon maaf ke tim semua juga saya agak keras. Walaupun usianya pada di atas usia saya agak keras, saya bilang, kalau mau berubah sekarang. Buang semua kesakitan hati kalian, kita bikin perubahan, kita ubah marketnya, kita ubah sistem, sistem kita ke arah yang lebih baik. Saya yakin, pasti nanti, waktu saat itu gaji dipotong, Bu. Iya. Gaji dipotong karena karyawan. Bagaimana untuk bisa survive ya dalam kondisi itu. Karena memang dalam kondisi COVID banyak sekali UMKM yang gulung tikar, gak bahkan kuat. Perusahaan besar itu banyak yang gulung tikar, ya betul. Dari situ akhirnya efeknya luar biasa. Mereka ada yang support saya akhirnya gitu kan. Walaupun tadinya saya lawan semua di pabrik gitu kan. Dan istilahnya ayah saya di situ sifatnya tetap netral, gitu istilahnya. Ya lo harus buktikan gitu kan, lo bisa gitu. Saya hampir beberapa kali debat ya. Sebenarnya saya nggak ingin berdebat, cuman saya ingin membuka pikiran mereka gitu. Lihat sisi terang, kita bisa kok maju. Sampai akhirnya itu ada tadinya yang 5 orang no support, akhirnya beberapa support, sampai ada 1 orang terakhir itu masih tetap keras, Bu. Keras.
akhirnya sampai mau dia ikutin arahan saya, karena waktu itu benar penjualan kita saat kita bebenah itu achieve di 1,2. Dan itu per bulan itu naik 1,2, 1,5 sampai angka 2M by closing. Nah dari situ udah baru tidak ada keraguan di tim saya, baru mereka trust, baru ayah saya juga oke, baru kalau begitu Anda mantap gitu. Sampai akhirnya inilah kita berkenalan dengan Nexport untuk istilahnya mensiasati gimana cara kita ekspor, gitu. Sampai ke project inilah yang tadinya itu 2022 ya Bu ya, tapi ternyata bisa berkenalan dengan Nexport itu di 2021 akhir. Di 2021 akhir. Iya, nah dari situ baru gimana cara saya bisa survive ya, karena alhamdulillah Allah memberikan saya itu istilahnya kemudahannya, orang tua saya mempunyai perusahaan, walaupun dalam tanda kutip itu ujiannya tetap sama Bu sebenarnya. Anda tidak mau punya perusahaan, Anda punya perusahaan, buat dari nol atau tidak buat dari nol, sebenarnya semua ujian masing-masing itu sama. Allah tuh maha adil. Ada yang susah, ada yang istilahnya sudah sejahtera. Mereka semua punya ujiannya masing-masing, tapi gimana kita ngelihat sudut pandang kita, melihatnya betul. Bagaimana? Apakah dijadikan motivasi untuk diri sendiri atau istilahnya kalau zaman sekarang ngejulit ya, kayak istilahnya lu mah enak gitu kan, lu mah enak ya. Memang sebenarnya kalau kita pertimbangkan sama-sama semuanya gitu kan, ada pengorbanan. Betul. Memang kalau kita jadi karyawan, kita udah nggak mau tahu penjualan dan sebagainya, macam tiap bulan kita dapat gaji gitu kan, terima gaji. Tapi kalau kita mau jadi karyawan, even itu karyawan smart gitu kan, harus berpikir. Ketika saya bekerja di suatu perusahaan itu menggaji kita, misalnya 4 juta, perusahaan harus dapetin sales 40 juta untuk bisa mengcover gaji kita. Nah, harus bisa berpikir dan thinking bagaimana kita bisa mendapatkan sales untuk perusahaan gitu sehingga kita bisa survive gitu. Itu yang harus ditekankan juga mindsetnya. Jadi saya pun juga di perusahaan juga mengajarkan semuanya harus bisa create sales gitu kan. Even itu dia seorang accounting tapi harus bisa mempromosikan produk yang dimana dia tempat bekerja juga. Apalagi kita sebagai owner ya. Sebagai owner itu udah nggak ada jam waktu. Betul, itu dia. Jadi ada kayaknya 24 hours kita harus berpikir tentang bisnis kita. Sebenarnya gitu untuk kan. advantage dan disadvantage sama aja. Ya. Jadi kayak istilahnya kalau karyawan aman dapat gaji, sementara kalau kita kayak kami itu mengalami istilahnya yang namanya bankruptsi, itu kita bisa rugi miliaran, ratusan juta. Yang dimana karyawan kita biasanya nggak mau tahu. Lo harus gaji gua. Iya, gitu kan. betul. Ya seperti itu. Jadi ya istilahnya. Nah biasanya mindset karyawannya seperti itu dia nggak akan maju gitu. Kalau dia maju dia pasti akan berpikir gimana caranya ngembangin perusahaan gitu kan. Betul. Dan karyawannya sendiri kalau memang dia sebenarnya sampai ada satu karyawan yang istilahnya nuntut gaji ini itu, saya bilang gini, saya baru mampu segitu. Kalau Anda memang ahli, Anda mau usaha, saya bantu. Karena saya buka konsultasi bisnis juga kan. Saya bilang saya bantu. Anda nanti istilahnya mau usaha sendiri, saya bantu. Gimana caranya dapat market atau segala macam, produksi apa. Atau Anda pengen keluar cari pekerjaan dengan gaji yang lebih besar. Saya referensikan. Bener-bener saya udah istilahnya, saya nggak mau julid sama karyawan. Saya bilang saya bantu. Karyawan mau apa? Mau gaji gede di luar, karena kita nggak mampu. Gaji gede di dalam kita sendiri, kita saat itu istilahnya udah facing bankruptcy. Mau gimana? Anda butuh apa yang menyenangkan hati Anda? Karena saya tahu hati mereka itu marah Bu sebenarnya, karena merasa udah rugi gitu loh, udah dirugikan oleh perusahaan. Saya bilang, apa yang harus saya bayar? Saya hanya bisa mereferensikan kerja, atau Anda pengen bisnis sendiri, saya bantu. Tapi kalau ingin di sini, toh sabar dulu. Kita kerjasama, buang semua istilahnya kemarahan, kedengkian itu semua. Kita start from awal lagi. Nah, karena kalau hanya pola pikirnya seperti itu, dia akan berpindah-pindah tempat dan tidak akan survive gitu kan. Karena kalau kita bekerja tidak memberikan all out yang terbaik untuk perusahaan, pastinya perusahaan juga tidak akan bisa berkembang kan. Begitu perusahaan bankrupt, cari pekerjaan lain lagi gitu kan. Tapi kalau kita punya mindset bagaimana kita, oh ya saya di sini bekerja, saya harus memberikan yang terbaik sehingga perusahaan juga bisa maju. Jadi thinking about the development of company gitu kan. Utamanya kalau owner ya, owner udah otomatis harus bekerja lebih keras lagi dibandingkan staffnya kan gitu. Sebenarnya ada inisiatif dan dedikasi ya. Betul.
Sampai akhirnya itu Bu, semua karyawan saya itu istilahnya mau saya arahkan, karena ya itu terbukti dari pembenahan itu kita lihat sisi terang loh. Kan lebih enak karyawan yang masuk kerja tadi pada cemberut, pada istilahnya ngomong sana sini udah ngejulit terus lah tiap hari. Akhirnya sekarang senyum, gaji bagus gitu kan. Buat para karyawan kalau lagi perusahaannya juga lagi down, jangan julid, jangan justru ini, tapi ayo kita bareng-bareng gitu kan, bagaimana caranya untuk bisa bangkit lagi. Tapi memang semua kendali itu dipegang oleh leader ya, oleh pemimpin. Jadi gimana kita bisa mengarahkan karyawan? Dan saya nggak ada yang saya change Bu, karyawan saya dengan sifat mereka itu biarkanlah gitu, biar Allah yang merubah gitu kan. Saya tinggal bantu untuk istilahnya mencerahkan gitu, membuka pikiran mereka, dan alhamdulillah benar. Semua sekarang istilahnya sudah mengikuti arahan, kerja semangat, ramah, eksekusi cepat, inisiatif banyak gitu kan, dan istilahnya gaji juga bisa saya sejahterakan gitu untuk yang. Nah, untuk yang PT Rafid Kintan Gemilang sendiri, jadi kita disuntik dana Bu dari PT yang satu lagi untuk survive. Alhamdulillahnya di situ gitu, Allah bukakan jalan. Nah, PT ini sendiri saya selama mengalami kerugian disuntik tiap hari untuk gajian, untuk apa itu kita disuntik dari PT yang satu lagi. Itu saya tidak memecat karyawan, saya tidak memotong gaji karyawan, dan juga istilahnya malah saya berikan bonus kerja. Itu saya serius. Ini owner yang baik nih. Ini ada berapa staffnya Pak? Kalau ini nggak banyak, mungkin sekitar ya 20-an lah. Ya 20-an produksi dan office-nya itu nggak banyak. Kalau yang satu lagi mungkin banyak, sampai total itu biasanya kalau digabung semua 90-an. 90-an pekerja. Nah, di situ saya nggak pekat satupun, dan malah saya tambahkan beberapa dengan harapan gini, ya Allah, saya tidak ingin memberhentikan, memutus rezeki mereka, tetapi bantulah saya dari PT yang satu lagi. Gitu. Nah, ini salah satu juga ya pengalaman kenapa saya di sesi ini saya pengen belajar dari anak muda, dari perjuangannya Mas Rafid ini untuk mempertahankan perusahaannya yang dalam kondisi COVID kemarin mengalami penurunan. Dan ini bisa menjadikan motivasi teman-teman sahabat Nesport yang nonton ya, bahwa pasti ada jalan lain menuju Roma. Jadi jangan patah semangat ketika kita pada saat down, dan biasanya kita akan dinaikkan derajat itu ditarik dulu tuh sama yang di atas. Ya, betul. Mengalami fase ujian dulu nih. Fase ujian itu dulu tuh. Apakah tetap positive thinking, positive thinking semangat, atau justru down. Betul. Cuman ya alhamdulillahnya itu sih Allah permudah. Beneran, omset itu tiap bulannya itu bertambah, terus naik. Akhirnya kita bonus itu kita subsidiin juga, suntik juga ke RKG, begitu. Untuk Rafid Kintan Gemilang ini kita kasih bonus juga ke karyawannya. Saya bilang gini, untuk naik gaji sekarang saya bilang mungkin nggak bisa, cuman kalian harus berpikir juga bahwa saya ini berkorban, saya sudah istilahnya saya tidak mencat kalian, saya juga istilahnya tidak memotong gaji kalian, tapi saya harap feedback dan juga inisiatifnya, dedikasinya, bahwa istilahnya saya berjuang keras demi kalian, saya mohon ada timbal balik untuk ke perusahaan. Iya, dan harus bersabar. Ya, karena semua sekarang ini ujian. 2 tahun loh, gila. Iya, COVID 2 tahun itu luar biasa ke industri yang bisa bertahan itu adalah pemenang ini. Iya. Benar-benar banyak sekali yang gulung tikar, dan dalam kondisi bahkan gali lubang, tutup lubang itu juga pesaing kita pun banyak Bu yang gulung tikar, yang istilahnya udah itu, dan kita juga jadi ketar-ketir tadinya awalnya ya, sampai waduh ini gimana nih, satu persatu udah mulai jatuh kan. Ya itu alhamdulillah ya yang saya tadi ceritakan beneran gitu. Kalau kita kerja keras pasti ada hasil, pasti ada hasil dan banyak jalan menuju Roma. Yang penting tetap semangat, usaha gitu kan, doa ya. Dan Mas, untuk yang produk ini Fresh Choice. Nah, tadi saya udah
belajar banyak nih dari Mas untuk kita mempertahankan perusahaan yang hampir bankrupt, dan kunci-kuncinya tadi banyak sekali. Yang pertama adalah fokus kepada problem solver, jangan fokus kepada problemnya. Pasti juga dengan menganalisis dan evaluasi breakdown, selalu breakdown masalah, istilahnya gini, berapa kemungkinan masalah itu dapat diselesaikan, pilihan mana yang terbaik, dan apa yang menciptakan masalah itu apa gitu. Itu kita harus analisa dengan baik, dan juga pasti deh kita harus istilahnya di situ akan timbul pusing ya. Pusing kita tidak terbiasa ya, stressful. Tapi kita harus facing itu, tetap harus facing. Nah, yang terakhir udah kerja keras, ibadah, doa. Nah, sama kalau kalian masih punya orang tua, ridho orang tua. Hormati orang tua kalian, istilahnya sayangi mereka. Sebenarnya itu merupakan faktor utama bagi saya. Betul. Orang tua, karena keberkahan itu ada di orang dari tua. mereka itu keberkahan ada di situ. Kalau kalian benar-benar pengen sukses ya jangan sia-siakan. Dan terus inovasi yang penting. Betul. Inovasi jangan produk. Lupa inovasi. Istilahnya persiapkan jika kalian sudah mencapai taraf istilah stagnan, bikin gebrakan baru. Terus bikin gebrakan yang hasilnya nanti akan berdampak ke omset ya Bu ya. Iya betul. Nah, itu salah satu kunci suksesnya Mas Rafid bertahan dalam kondisi COVID. Nah, sekarang ini udah mulai membaik lagi ya Mas ya? Alhamdulillah, by November salesnya sudah mulai membaik, walaupun istilahnya belum luar biasa ya. Cuman saya yakin pembenahan ini akan terus berjalan sehingga by istilahnya di pertengahan Januari kita sudah mencapai ya omset miliaran lagi sih target saya gitu ya. Ya saya bismillah aja, dan juga alhamdulillahnya PT saya satu laginya ini proyeknya sangat banyak sekali yang istilahnya both of ini bisa saling bantu, support, ya. Saling support gitu. Dan jangan patah semangat pokoknya. Ini betul. masuk ke retail ya? Oh iya, retail. Ke retail sudah masuk ke supermarket banyak ya? Kemarin itu saya fokuskan ke retail, ternyata ada ditolak Bu. Ditolaknya karena produk packagingnya itu masih istilahnya terlalu UKM ya kalau dilihat ya. Karena fokus kita itu hanya Horeca. Tetapi betul. Project kita di 2022 ini adalah kita bikin kemasan minuman untuk dipasarkan retail gitu dengan kemasan kaleng. Oh iya, kemasan kaleng. Itu harus nambah mesin lagi ya, kemasan kaleng pastinya. Betul. Makanya kita benahi pasar, dan saya itu udah buat project banyak Bu untuk yang ini. Ada yang dari distributornya itu, dan juga ada beberapa hotel, ada juga istilahnya distribusi di luar Pulau Jawa itu meminta dengan omset yang cukup banyak. Jadi kita harus giat mencari market ya Bu ya. Karena untuk menopang sales insya Allah akan lancar. Kalau kemasan kaleng itu bisa sampai berapa lama Mas? Dia shelf life mungkin bisa sampai setahun ya Bu ya. Setahun ya? Setahun. Lebih lama, ya betul itu. Ya, cuman kita ambil di angka aman di 6 bulan biasanya. Di 6 bulan biar nanti salesnya terus muternya lebih cepat gitu. Biar nggak tertahan produknya, seperti itu. Saya doakan Mas, mudah-mudahan sukses dan planningnya kita juga untuk ekspor semua berjalan dengan baik. Insya Allah kita pasarkan juga, tidak hanya jalur distribusi, karena National Airport sendiri juga fokus ke beberapa produk yang nature and health ya. Nature and health jadi ini juga tanpa pengawet kan? Ya, kita pakai pengawet tapi jauh di bawah standar. Gitu. Jadi hanya sedikit saja. Oh gitu. Karena untuk istilahnya produk shelf life kita juga nggak begitu lama, 3 bulan. Jadi ini fresh juice. Fresh juice ya. Ya benar, fresh juice. Jadi benar-benar dari buah yang misalnya tingkat kesegarannya murni. 100% ini ya dari buah ya? Kalau untuk 100% sebenarnya itu banyak yang salah untuk penafsiran 100% ya Bu. Sebenarnya kalau 100% from fruit itu sebenarnya airnya nggak akan sebanyak ini. Jatuhnya kita malah kayak makan. Nah, istilahnya kalau untuk dirata-ratakan dari minuman jus yang ada dijual di Indonesia, nah ini persenannya lebih tinggi. Walaupun mereka kadang ada yang ngeklaim 100% jus is not gitu loh. Sebenarnya itu paling persenan jus itu 30% udah mentok. Karena kalau lebih dari itu biasanya itu nggak bisa diminum. Maksudnya bisa diminum tapi jadinya lebih kan makan. Tadi yang ya, untuk bubur untuk industri kan jadinya mirip pure seperti itu. Betul. Jadi kalau ini hampir almost istilahnya kita punya range yang istilahnya ada yang lebih murah dan ada yang istilahnya premium ya. Tingkat atas itu kita range-nya itu dari 20 sampai
40 tergantung jenis buahnya. Persenannya gitu. Sebenarnya cukup besar. Kalau dibandingkan dengan istilahnya dengan kompetitor sih, kita biasanya kita nggak bilang ya, tapi customer kita itu bilang selalu ini lebih enak, lebih fresh, dan juga jusnya itu buahnya itu bisa lebih terasa. Boleh langsung Ibu cobain. Tadi saya udah nyoba, emang enak banget sih jusnya. Jadi kita ini sudah ikut serta ya sebenarnya, kita ini jagoan lokal untuk istilahnya Asian Games, kita masuk Bu. Oh ya, Asian Games. Oh, jadi supply untuk Asian Games. Betul, Asian Games, Asian Para Games dengan mitra kita ada PT, terus juga kita masuk di penerbangan maskapai untuk first class ya, istilahnya yang maskapai terbaik di Indonesia. Dan juga kita juga support hampir tiap tahunnya itu untuk istilahnya upacara kemerdekaan Indonesia. Oh gitu. Selalu, tiap tahun, cuman karena COVID kemarin aja enggak nih. Makanya kata saya, aduh ini COVID ada nggak ya? Istilah pemerintah kan lumayan. Ternyata nggak ada juga. Ya udahlah. Nah ini emang benar-benar Mas, saya doakan, dan satu harus gigih dan bisa bertahan dalam kondisi COVID ini, dan sekarang udah mulai membaik juga kan, gitu kan. Dan ini salah satu contoh juga untuk anak-anak generasi muda yang mau berjuang untuk berbisnis ya. Dan jangan takut gitu kan. Karena apa? Permasalahan, problem itu pasti ada solusinya. Pasti ada solusinya setiap masalah. Dan itu Tuhan memberikan cobaan tidak lebih dari kemampuan manusia. Kan sudah itu. Jadi cobaan itu Tuhan tuh yakin Mas bisa melampauinya. Dan buat pemirsa juga yang belum mendaftarkan produk-produknya ke www.nexport.id, yuk join. Banyak sekali yang bisa kita pelajari, banyak sekali yang bisa kita kolaborasikan bersama. Karena member kita udah banyak banget nih Mas, sekarang ada 1.200 dan itu produknya tuh luar biasa bagusnya. Makanya ini saya pribadi juga harus kerja lebih giat lagi untuk bisa membantu teman-teman untuk mensinergikan. Seperti ada beberapa membernya kita yang punya suplai untuk buah gitu kan. Nah ini ada produksinya, kita bisa konekkan. Dan selain itu juga memang fokus kita kan untuk ekspor ya. Cuman untuk ekspor ini kan kita juga butuh proses. Kita butuh pembinaan, karena kemarin dari sekitar 100-an produk juga kita kurasi, ada hanya sekitar 4 atau 5 yang bisa lolos kurasi untuk kita daftarkan ke Eropa. Nah ini upaya-upaya kita untuk membantu para UMKM, usaha kecil, miliarder, miliaran, usaha kecil miliaran gitu kan. Jadi jangan mengecilkan UMKM, karena UMKM ini adalah kekuatan ekonomi mikro kita Mas. Ya, betul. Kenapa National Export ini lahir juga karena kita pengen menguatkan ekonomi mikro Indonesia untuk bisa membantu produk-produk UMKM kita go internasional. Tidak hanya kuat di Indonesia sendiri, tapi juga go internasional. 65 juta Mas UMKM. Nah, kita ubah UMKM bukan usaha kecil menengah, tapi usaha kecil miliaran. Iya, harus bisa. Iya, teman-teman, mungkin siapa yang nanti mau maklon, pengen, saya pengen bikin produk jus dengan brand sendiri, gitu kan, bisa kontak kami. Ataupun juga saya punya buah untuk bisa kita suplai ke beberapa pabrik. Member-member kami juga ada di industri. Jadi jangan lupa terus cek terus ya Nexport Media. Dan jangan lupa untuk daftarkan produk-produk Anda di www.nexport.id dan free. Insya Allah kita akan bantu. Gratis ya Bu ya? Kita gratis karena kita memang benar-benar pengen membantu. Kalau untuk rezeki insya Allah ada aja Mas, insya gitu Allah. kan. Karena saya pribadi memang kebetulan saya juga ada di GP Jamu, saya juga ada di beberapa untuk kerjasama internasional. Saya membantu di Kadin juga untuk UMKM. Jadi ini benar-benar dedikasi kami ya untuk bisa membantu UMKM Indonesia go internasional dan bisa survive apalagi dalam kondisi COVID saat ini. Dan jangan pernah menyerah ya. Bahwa usaha itu semua ada by proses, tidak ada yang instan, semua butuh perjuangan. Dan jangan lupa like, subscribe, and share Nexport Media, and see you, bye bye.